Hai Cosmate, balik lagi sama aku di podcast Indipkos X Stories Part 2. Jadi sekarang aku udah bareng sama teman aku nih, yang bakalan cerita bareng sama kita semua tentang pengalaman dia, pengalaman horor bukan horor sih ya, Den? Horor sih, cuman bukan ke makhluk-makhluk gaib gitu loh. Ya udahlah, kita langsung aja yuk ngobrol bareng sama siapa kakaknya. Silahkan perkenalkan diri dulu biar Halo lebih akrab. semuanya, kenalin nama aku Ardan, biasa dipanggil Dane. Kesibukanku kuliah, kerja, terus udah sih. Apa lagi ya? Hobi aku hangout kali ya, makan, tidur. BTW nih, Kenapa tuh? sebelum kita ngobrolin, kamu sekarang ngekos di mana sih, daerah mana sih? Aku buat sekarang ngekos di ini loh, di Rumi, di sebelah kanan. Tahu nggak? Berarti arah-arah Gondang gitu ya, Iya. arah Gondang. Nah sekarang boleh nggak sih kamu ceritain ke kita pengalaman apa sih yang dari tadi kamu sebut-sebut pengalaman horor itu? Halo guys, before we jump to the podcast, aku mau ngenalin kalian salah satu coffee shop yang paling enak banget, paling PW di daerah Tembalang, yaitu di Stories. Di sini makanannya enak-enak banget, mulai dari yang savory sampai ya ada yang sweet. Yang paling favorit jelas pipi churros dong. All varian coffee di sini dibuat secara fresh, made with a premium quality bean, dan semuanya dibuat oleh tangan-tangan barista yang pastinya kece-kece banget. Di sini kalian nggak perlu ragu lagi buat ngabisin waktu bareng sama teman-teman atau sekaligus produktif nugas, karena tempatnya bener-bener cozy banget. Kalian jangan ragu lagi buat mampir ke sini karena minumannya enak, tempatnya cozy, dan jauh banget dari yang namanya berisik-berisik motor nggak jelas. Pokoknya kalian cari tempat rekomendasi tempat nugas, ya Stories jawabannya. Sebenarnya ini terjadi di kosan aku yang lama sih, bukan di kosan aku yang Berarti di udah Rumi. pindah nih. Udah pindah, tapi sebenarnya tuh horornya tuh bukan horor-horor yang kayak Mistis-mistis iya, gitu bukan ya. yang kayak gitu. Jadi tuh lebih apa ya, horornya tuh lebih terlihat gitu. Berarti ada wujudnya nih. Iya, ada wujudnya. Bukan makhluk halus ya. Bukan. Jadi tuh horor yang mau aku angkat, yang mau aku ceritain sebenarnya lebih kayak kalian punya nggak sih kayak temen di kosan atau enggak tetangga di kosan, terus kayak apa ya, horor gitu, maksudnya dia tuh yang apa ya, yang Orangnya tiba-tiba tuh emang unik gitu kayak misalnya kepribadiannya gitu ya. kayak misalnya misterius banget, terus kayak tiap malam dia kayak lampunya dimatiin, semua dimatiin, terus dia kayak tiap malam dengerin lagu-lagu yang kayak apa sih? Kayak Kayak kalau di film-film instrumen gitu loh, kalau di instrumen film-film Jawa tuh gitu. kayak musik-musik buat nyembah nyembah hantu kayak iya, nyembah setan gitu. kalau ini agak Cuma sedikit instrumen gitu. tapi itu tuh kencang. dan itu kencang, dan itu tiap malam gitu loh. Jadi kayak misalkan startnya nih dia jam 11, terus sampai jam 3 dia baru berhenti gitu loh. Dan itu posisinya lampu dia semua mati. Semua mati. Dan Dan tapi maksudnya serem banget gak sih ketika emang kosan gue ini semua lampu udah mati nih. Iya dan, sih, bener dan sih. dia kayak melakukan ritual gitu kan. soalnya serem ya? rata-rata anak kosan kalau di kosan ya udah diem di kosan, kadang main HP, main Iya, laptop, udah gitu iya kan. bahkan dengerin lagu kali ya. Maksudnya lebih aja kan biasanya kalau anak kosan tuh dengerin lagu ya. Terus nah kalau ini tuh enggak, dia dengerinnya lagu-lagu kayak buat ritual. Berarti kedengeran banget dong ke kamar Itu tempat kedengeran, lain. iya. Maksudnya ya banyak juga tetangga-tetangga kosan gue tuh yang ngomong kayak, kok nih orang kalau setiap siang tuh jarang keluar. Terus kayak keluar tuh paling kayak cuman ngambil Makan. iya, kamu ambil anduk gitu doang. Terus Tapi kamu personally kenal nggak sih sama dia? enggak, maksudnya semua anak kosan enggak ada yang kenal gitu di sana. Dan kamu ngekos di situ berapa lama? Itu
setahunan deh kalau nggak salah. Jadi kan biarnya kosan langsung setahun, jadi ya mau langsung setahun gitu ya. Jadi mau kalau nggak di mau. Tembalang itu emang banyak gak sih kosan yang langsung bayar setahun? Oh iya banyak, ada juga, tapi tergantung sih. Kosan aku yang di Rumi nggak juga. Berarti mau gak sih kalau udah bayar setahun ditinggalin Makanya juga. Kan sayang juga ya udah bayar iya, setahun, bener. terus gara-gara cuma dengar lagu virtual ritual gitu. Dan itu berlangsungnya lama, maksudnya Lama nggak sekali dua kali? iya, jadi kayak misalkan seminggu 4 kali. Anjir. Itu ada jadwalnya kayak ya maksudnya ngapain coba, maksudnya sih. anak seumuran kita gitu ya, soalnya dia bapak ya oke lah, dia mungkin emang dengan suka gitu ada lagu gitu, bisa anak seumuran kayak kita yang biasa dengar lagunya Doja Cat, terus kedengar lagunya The Weeknd gitu-gitu. Ini denger lagunya lagu iya kayak ngapain? gitu itu terngiang-ngiang kayak lo jam 11 harus main ke kosan gue di luar, terus lo dengerin. Anjir, Karena masih ada temen gue yang di sana juga sih yang ngekos. Tapi setelah kejadian itu pernah nggak ada kejadian mistis gitu? Cuman itu doang, Apa ya sebatas. kejadian mistisnya? Kalau gue alhamdulillah sih jarang banget ya nemuin kejadian mistis gitu loh. Jadi kalau misalnya horor menurut gue ya horor menurut gue tuh kayak lo pernah kan punya tetangga tapi juga yang gimana ya, agak Itu kayak freak gitu gak sih? klepto gitu loh. Oh my god. Maksudnya ini kan bukan mistis ya, tapi ini horor juga ya ketika lo ketemu temen yang bener. tetangga tuh yang klepto, kan serem juga gitu. Misalkan gini, kan banyak juga horor tuh yang makhluk gaib, terus ada juga yang ini yang tetangga itu kan horor juga nggak sih ketika lo ketemu dan punya tetangga kosan gitu yang semua barang diklaim ini punya gue gitu kan. Oh iya, aku juga punya cerita nih. Emang teman aku ini orangnya klepto. Serem kan? Dan dia tuh nggak sadar kalau dia tuh ngambil, dia nge-HM langsung nge-hak milik gitu loh. Enggak, ini barang punya aku kok, dengan PD-nya tanpa rasa bersalah. Nah kayak gitu sama, jadi kayak pernah nih pengalaman sebenarnya teman gue juga sih. Maksudnya gimana ya, tetangga gue korbannya tuh temen gue. Nah yang klub itu tetangga gue juga, tapi satu kosan sama gue juga. Nah terus dia tuh naruh helm di luar. Maksudnya kalau helm kan kelihatan gak sih? Kayak ini punya gue gitu loh. Nah dia tuh langsung apalagi kan helm dicantolin di motor kita. Iya kan? iya, dan CCTV tuh ada gitu. Nah kan biar aman juga, nyari kosan terus ada CCTV-nya. Nah terus udah tuh dia pagi-pagi inget banget nih, pagi-pagi temen gue tuh mau berangkat, terus akhirnya dia nyari helm gue kok nggak ada gitu. Mana nih helm? Nah makanya terus habis itu dia ngelihat loh kok di motor sebut aja si B gitu ya, kok di si B. Nah terus akhirnya ditanya lah, sorry mau nanya ini bukan helm gue, dia bilang gitu. Terus dia bilang enggak, ini gue baru banget dikasih sama nyokap gue, dikirimin dari Jakarta gitu. Maksudnya itu tuh jelas banget helm. Iya. Helm loh kayak. Dan dengan inosennya. Iya, dengan inosen dia gitu ngomong enggak gitu loh. Enggak, ini punya. Dan maksudnya lo ngambil tapi itu masih jor-joran, masih diliatin gitu loh. Kayak itu horor banget. Tapi kamu sendiri pernah ngalamin nggak jadi korban? Kalau aku enggak sih, cuman tuh banyak banget. Karena emang aku jarang banget naruh barang-barang di luar ya. Jadinya kayak ya udah helm semua aku bawa ke dalam habis pakai. Kamu tipikal orangnya lebih hati-hati. Iya, lebih aware aja karena kan nggak ada yang tahu ya. Maksudnya event emang ada CCTV-nya, emang event ada yang jagain juga gitu ya. Maksudnya lebih baik ya mendingan lebih aware sama barang sendiri aja gitu, dibawa masuk aja ke dalam. Lebih baik mencegah nggak sih? Makanya ya buktinya ada kejadian kayak gini kan serem juga. Nah kalau ini sih pengalaman gue yang horor juga itu, jadi gue kenalan sama orang di dating app. Di dating app. Nah terus habis itu dia sempat gue bawa ke, maksudnya nggak dalam kamar gue, cuman emang waktu itu gue mau ngambil helm dan dia tahu nomor kamar gue. Nomor kamar gue benar. Nah terus abis itu udahlah, ternyata emang kita selesainya nggak baik-baik dan nggak berujung untuk menjalin hubungan lebih serius. Jadi kayak dia tahu kamar gue di mana, dia kan nunggu di motor gue, terus kan dia ngeliat gue ambil helm di situ tuh di kamar gue. Nah terus akhirnya nggak jadi, terus akhirnya udah nggak jadi sama dia, terus akhirnya dia neror gue dengan cara dia ngasih apa sih namanya, banyak kayak misalkan kayak buka aib gue ditulis-tulisin terus ditempel depan pintu. Iya kayak gitu, serem banget. Itu kalau misalnya aku jadi kamu itu serem banget ya Allah. Parnonya terus kayak maksudnya tuh aibnya tuh aib yang nggak benar gitu loh. Kayak misalkan gue dibilang
gue suka ngomongin anak-anak kosan gue. Dia cuma telling story doang tanpa ada proof. Iya, dia tanpa ngasih bukti apa-apa. Tapi kan kayak yang gimana ya, gue itu jatuhnya kayak iya teror gitu iya, sih, teror juga. Neror tapi fitnah nggak sih Iya, jatuhnya? nah anjir. iya, terus kayak dia apa sih kayak ngasih makanan gitu, cuman yang udah busuk tuh. Aduh, dan kamu kenal, Ditaruh di depan. tapi kamu pernah ketemu orang sama itu? Iya, Orang itu? pernah ketemu orang itu? Pernah, nah cuman ya maksud gue jarang banget gitu loh ngajak orang. Dan bahkan ke kosan gue tuh nggak bisa dimasukin sembarangan. Maksudnya ya beda jenis kelamin, Iya, terus akhirnya ya betul. udah cuman hitung jari lah. Dan emang itu tuh jaraknya tuh nggak jauh dari pas emang gue dari dia, jadi ya udah kan horor banget ya. Dan ya udah itu Tapi berlangsung endnya gimana? sebulan. Endnya? Endingnya gue minta tolong ke adik kos gue, kayak lebih dipantau kalau misalkan Oh iya. kalau misalnya ada Itu orang penting sana. juga sih kalau misalnya kita Seru cari banget. kosan, kita harus ada yang jagain, Bener. ada CCTV, Bener. dan kalian harus tahu lingkungan kosan juga ya Bener, guys, biar bener. nggak kejadian yang kayak Ardan kemarin itu. Bener. Jadi kalian harus lebih hati-hati aja. Yang reto nggak sih, serem banget sih. Iya itu sering banget sih, apalagi misal kita naruh barang yang menurut kita itu mahal ya, kan value barang itu kan Bener. macem-macem ya di mata orang. Kalau mungkin di mata kalian tuh nggak mahal, tapi di mata kita itu sangat-sangat berharga. Jadi Iya, kalian benar. harus lebih aware dengan barang kalian sendiri. Jangan sampai ceroboh naruh barang sembarangan, nanti ujung-ujungnya diambil sama orang, kita udah nggak bisa apa-apa lagi dong. Apalagi kalau dibawa kabur gitu kan. Bener. Terus apalagi ya? So- Nggak, satu lagi deh. Ini sih ada teman gue yang tinggal berdua di kosan, cowok sama cowok. Dan ujung-ujungnya horornya tuh dia berantem gitu loh. Maksudnya kan horor juga ya. Maksudnya serem banget gitu loh. Ketika gue ngeliat ini orang Berantemnya banting Sekenceng bareng. gitu. Iya kayak gara-gara miskom salah paham. Jadinya semua keikutan iya ke sih. bawah gitu loh. Terus kayak dia juga sering nongkrong kan sama teman-teman gue, jadinya semua jadi kayak mungkin ya satu kayak mereka susah gak sih ketika lo tinggal berdua sama orang ya, maksudnya sama teman lo juga, kayak satunya orangnya bersih, satunya orangnya kotor, terus kayak satunya sering bawa teman Iya ke sih, kosan. Nah iya. mereka tuh ngungkit-ngungkit gitu kalau misalkan ada yang lagi berantem kayak lo nih apa namanya ke kosan bawa temen ngapain nggak pernah ngabarin lalala gitu. Dan kebetulan gue juga sering ke kamar kan, gue jadi ngerasa kayak yang Jadi ya enak banget ya iya posisinya. kayak gue jadi ngerasa ya gue kayaknya gimana nggak nih? deh, maksudnya nggak lagi deh, maksudnya kalau main di ruang tamu aja deh, nggak usah di dalam kamar. Itulah kalau Kayak tinggal gitu. berdua, apalagi Itu lebih- dua kepala disatuin dalam satu kamar, itu pasti bentrok. bener, makanya buat next buat kamu juga ya yang nyari kosan atau mau tinggal berdua, emang lebih irit sih bener jatuhnya, tapi itu lebih apa ya, lebih dikomunikasiin aja deh gitu loh, buat Pasti masalah ada resikonya kebersihan. kayak gitu ya. Iya, buat masalah kebersihan, buat masalah yang lain-lain. Mungkin plusnya bisa lebih ngirit. Irit, emang irit ada sih, temennya. bener. Cuman kan minusnya kan orang itu beda-beda kan guys. Bener. Bisa Betul. jadi orang yang kita harapkan pengennya orang itu baik-baik aja, pengennya orang itu sama Satu bersihnya sama iya, kita, satu tahu-tahu visi-visi jorok. lah ya, Iya, tapi betul. ternyata beda. Berantemnya tuh hebat banget. Sampai pada kos gue dateng misahin, pengen dipanggil Oh, orang iya. tuanya kayak Wah, apalagi laki sama laki tuh guys. Gimana gak sih? tonjok-tonjokan Wah itu kan enggak, gak tapi sih? itu chaos banget sih. Itu chaos banget sih, bener-bener kayak Rame banget wah, sih pasti. enggak, itu barang-barang banyak yang rusak gara-gara berantem doang. Itu serem banget sih. Maksudnya kalau misalnya itu barang lu gak apa-apa, kalau misalnya itu barang kos-kosan Jadi rugi dong berdua. Nah, jatuhnya nggak irit. makanya kayak gitu. Nombok dong. Itu sih cerita horor-horor gue tuh kebanyakan kalau di kosan bukan yang ya mesti cuma satu doang sekali. Terus yang kedua sisanya ya kayak gitu, ketemu laptop, terus kayak diteror di kosan. Oh ya, ini sih gue mau ngasih tau ke lo tuh jangan ngasih sembarangan nomor kamar lo di mana. Kalau misalnya emang masih baru kenal, ya udah ditunggu duluan aja gitu di pagar biar nanti lo masuk. Betul Kan sih. itu lebih apa ya, lebih aware Jangan juga. terlalu cepat percaya gitu ya. Bener, ini pengalaman gue bahas sih, kayak gue diteror sebulan kayak Jir, sebulan lamanya. sebulan kayak gitu. Terus depan kamar gue dikasih banyak sampah-sampah kayak gitu. Wah, itu kejauhan sih. Wah, makanya gokil sih, serem banget kalau kayak gitu. Kayak sampah-sampah kertas-kertas
kayak gitu-gitu. Terus kan jendela gue kadang suka nggak ditutup kan, kadang sampahnya ditaruh di dalam kamar. Iya, kalau biasanya anak-anak cowok gitu nggak sih? Iya, maksudnya saking percaya sama anak-anak lain gitu. Iya, kan. jadi kayak ya udah dibuka jauh aja jendelanya karena Kayak ya rumah sirkulasi sendiri udara aja. juga kan. Terus akhirnya udah ternyata pas gue balik kerja, pas gue buka, wah Berantakan semua sampah tuh, semua. kotor semua tuh kamar. Ya kotor semua. Padahal setahu aku Arden ini orang paling bersih sih di kamarnya. Tuh, hati-hati Jadi guys tuh kalau ngekos. guys, itu cerita yang kita dengar dari Arden ya. Jadi cerita horor tuh nggak cuma tentang setan, tentang ada Bener. demit, tentang hal-hal yang nggak kelihatan. Tapi kalian juga harus lebih aware lagi sama orang-orang di sekitar kalian yang tinggal bareng di kosan. Siapa tahu orang itu berniat buruk atau Bener, punya- maksudnya nggak ada yang tahu ya di balik dia tinggal di situ ada apa. ada intention lain gitu kan. Jadi kalian harus lebih hati-hati, mawas diri, dan jangan lupa kalian harus selalu waspada. Betul. Oke. Itu ya, cukup ya. Thank you ya kamu ya udah mau Iya, udah ini mau sih, mengungkit benar. masa lalu yang udah nggak pengen kamu ceritain lagi sebenarnya karena Sampai hal itu udah. muak banget gak sih? Maksudnya setahun aja problemnya segitu banyak gitu loh, ketemu orang-orang ini. Pantes sih kamu pindah sih. Banyak. Dan sekarang lebih enak sih gitu yang di kos yang besar. Thank you ya Dan. Udah mau Sama, thank you juga ke Cosmate ya. Cosmate yang udah mau dengerin, jangan lupa di komen, di subscribe dan di like. Bye.